Halo teman-teman, balik lagi dengan Asbim di sini. Sebelumnya gue pernah buat video tentang teori kekuatan Gorose yang hasilnya bisa dibilang kurang memuaskan karena cuma benar satu. Nah, karena setelah Arc Egghead seluruh kekuatan buah iblis Gorose kecuali Garling sudah terungkap, di video ini gue akan bahas seluruh kekuatan buah iblis Gorose beserta kemampuan uniknya. Oke, sebelum gue mulai video ini, gue mau berterima kasih kepada Wibi karena sudah support Icebeam via Saweria. Semoga dengan support kalian, kualitas video Icebeam bisa terus berkembang lebih baik lagi. Buat kalian yang mau support Icebeam, kalian bisa bantu dengan sesimpel klik subscribe, like, komen, atau bisa juga via Saweria. Link ada di komen. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Oke, pertama kita bahas dulu kekuatan Gorose secara umum. Gorose diketahui punya kekuatan unik yang dimiliki oleh semua anggota Gorose seperti telepati, immortality, dan magic circle. Yuk kita bahas satu-satu ya. Pertama, telepati. Pada chapter 1109 kita diperlihatkan bahwa seluruh anggota Gorose plus Imu mampu berkomunikasi secara telepati. Artinya mereka bisa berkomunikasi meskipun ada di lokasi yang jauh berbeda. Banyak yang berteori bahwa Gorose bisa saling terhubung satu sama lain karena mereka dalam tanda kutip diciptakan oleh Imu. Jadi mirip dengan konsep Pain yang ada di Naruto. Kedua, immortality. Oke, ini salah satu yang paling OP. Immortality atau keabadian merupakan kondisi di mana Gorose bisa hidup berabad-abad, kebal terhadap kemampuan yang mengubah usia seperti buah iblis Boni, hingga bisa meregenerasi tubuhnya dari cedera apapun jadi benar-benar kebal. Keabadian milik Gorose bisa dibilang masih menjadi misteri. Bahkan Brogy mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar ada ras atau kemampuan apapun yang bisa melakukan hal itu. Nah, tapi kalau kita analisis chapter 1125 di mana Imu membunuh Saturn, kemungkinan besar bahwa keabadian milik Gorose diberikan oleh Imu. Hal ini dikarenakan Imu adalah orang yang bisa mencabut keabadian milik Saturn dan membunuhnya secara instan. Seakan-akan Imu menarik seluruh keabadian milik Saturn hingga menyisakan sebuah kerangkanya aja. Oke, lanjut ke kemampuan ketiga, Magic Circle atau lingkaran sihir. Kemampuan ini membuat seluruh Gorose bisa berpindah-pindah ke lokasi lain melalui portal yang disebut Magic Circle. Jadi secara konsep mirip banget kayak teleportasi. Selain itu, Gorose juga bisa menggunakan Magic Circle untuk mensummon anggota Gorose yang lain. Contoh, ketika Saturn mensummon 4 anggota lainnya pada saat di Egghead. Uniknya, kekuatan Houshoku Haki level tinggi seperti milik Joy Boy mampu membatalkan efek lingkaran sihir ini, membuat anggota Gorose yang disummon kembali ke tempat asal mereka. Oke, sekarang kita sudah paham seluruh kemampuan unik yang dimiliki oleh semua anggota Gorose. Lanjut kita bahas kekuatan buah iblis dan haki masing-masing anggota Gorose ya. Disclaimer sedikit, sejauh ini sebenarnya belum ada konfirmasi apakah kekuatan Gorose berasal dari buah iblis. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya Oda tidak menampilkan nama buahnya ketika memperkenalkan wujud perubahan Gorose. Nah, tapi biar gampang, di video ini anggap aja kekuatan mereka berasal dari buah iblis. Oke, anyway, kita mulai dari Marcus Mars yang kekuatannya berhasil gua tebak melalui teori yang ada di video ini. Marcus Mars memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan tipe Itsumade. Dengan kekuatan ini, Marcus Mars bisa berubah menjadi Itsumade, seekor burung raksasa dengan tubuh seperti ular. Dalam wujud ini, Mars bisa terbang dengan sangat cepat. Contohnya, ketika Mars bisa dengan cepat menembus ke Frontier Dome tanpa terpengaruh oleh tembakan laser yang sudah diatur oleh Vegapunk. Normalnya orang-orang akan musnah kalau melewati Frontier Dome karena terdeteksi oleh laser yang sudah diatur oleh Vegapunk. Secara attacking, Mars juga terlihat mampu menembakkan energi kuat langsung dari mulutnya. Serangan ini dengan mudah dapat menghancurkan logam kuat dan menghasilkan api yang
mampu membakar para Giants. Nah, untuk hakinya sendiri, Mars memiliki haki yang sangat kuat. Bahkan Jinbe sangat ketakutan ketika merasakan haki milik Mars. Diketahui sejauh ini Mars memiliki Haoshoku dan Kenbun Shoku Haki. Haoshoku Haki atau haki raja diperlihatkan ketika Mars berhasil menonaktifkan Denden Mushi secara massal. Sedangkan Kenbun Shoku Haki diperlihatkan ketika dia berhasil mendeteksi Denden Mushi yang disembunyikan di dalam Pangrecord. Oke, lanjut ke Top Man War Kyuri. War Kyuri memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan tipe Fengshi atau Hoki. Dengan buah iblis ini, War Kyuri bisa berubah menjadi Fengshi, makhluk babi raksasa bertaring 4 dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan ukurannya setara dengan kapal milik para Giants. Dari sisi attacking, dalam wujud babinya, War Kyuri bisa melepaskan raungan yang luar biasa kuat yang disertai oleh haki. Selain itu, taringnya bisa dimanfaatkan menjadi bilah atau pedang besar. Walaupun ukuran tubuhnya sangat besar, kelincahan War Kyuri nggak bisa diraguin gitu aja. Terlihat War Kyuri memiliki gerakan yang sangat lincah dan dapat dengan mudah berputar di udara untuk menghantam lawannya. Nah, dari sisi defensif, mungkin War Kyuri jadi salah satu yang terbaik. Dalam wujud babi atau Fengshi, tubuh War Kyuri sangatlah keras. Teknik Luffy Gomu Gomu no Red Rock sama sekali tidak bisa memukul mundur War Kyuri, tapi justru membuat tangan Luffy terluka. Nah, buat perbandingan, kalau kalian ingat, teknik ini sebelumnya mampu menembus pertahanan Kaido, orang yang memiliki julukan makhluk hidup terkuat di dunia. Jadi bisa kalian bayangin gak sekeras apa tubuh War Kyuri? Sejauh ini satu-satunya karakter yang bisa melukai War Kyuri adalah Emmet. Dengan tinjunya, Emmet berhasil mematahkan salah satu taring dari War Kyuri. Nah, untuk hakinya sendiri, War Kyuri memiliki Haoshoku dan Kenbun Shoku Haki. Haoshoku Haki diperlihatkan ketika War Kyuri melepaskan geraman kuat dari mulutnya. Sedangkan Kenbun Shoku Haki terlihat ketika War Kyuri bisa merasakan Luffy dan Bonnie bertransformasi menjadi Nika. Oke, lanjut ke Nasjuro. Nasjuro memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan tipe Bakotsu. Selain mode Beast Form yang membuat Nasjuro bisa berubah menjadi full kuda tengkorak, Nasjuro juga terlihat bisa berubah menjadi mode Human Beast Form, manusia setengah kuda. Mirip seperti Itsumade milik Mars, Nasjuro dalam mode Bakotsu juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Terlihat Nasjuro mampu berlari melintasi pantai Egghead dan memotong seluruh pasifista dengan kecepatan yang luar biasa. Uniknya, dari sisi attacking, Nasjuro memiliki kemampuan untuk menciptakan es melalui pedangnya. Sebagai pendekar pedang, Nasjuro diketahui memiliki pedang jenis Kitetsu atau pedang terkutuk. Banyak teori yang mengatakan bahwa Kitetsu milik Nasjuro adalah Sodai Kitetsu. Sodai Kitetsu adalah Kitetsu dengan kelas tertinggi atau terkuat. Dari kekuatannya, menurut gua Nasjuro jadi karakter yang cocok banget jika berhadapan dengan Zoro. Selain sama-sama pendekar pedang, Nasjuro memiliki kemampuan es yang menjadi musuh alami Zoro sebagai Raja Neraka yang identik dengan api. Nah, untuk hakinya sendiri, Nasjuro terlihat memiliki Bushoshoku dan Kenbun Shoku Haki. Bushoshoku terlihat ketika Nasjuro berhasil melapisi pedangnya dengan haki. Sedangkan Kenbun Shoku Haki terlihat ketika Nasjuro mampu merasakan tanda-tanda kehidupan di dalam Labo Face di Egghead. Oke, lanjut ke Jupiter yang memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan tipe Sandworm atau cacing pasir yang ukurannya sangat-sangat besar. Karena ukuran tubuhnya, dalam wujud ini Jupiter bisa menelan lawan-lawannya secara utuh. Selain itu, Jupiter juga memiliki kemampuan hembusan vakum yang sangat kuat dengan jangkauan yang luar biasa luas. Terlihat jangkauannya bisa mencakup seluruh pulau dan bahkan kekuatan vakumnya bisa membuat para raksasa tidak dapat melarikan diri. Setelah menyedot lawan-lawannya, Jupiter biasanya akan memutahkan lawannya ke tanah untuk membuatnya terluka. Nah, selain itu, sebagai sandworm, Jupiter juga memiliki kemampuan untuk berpindah tempat dengan cara menggali tanah. Setelah itu, Jupiter akan keluar secara tiba-tiba dan memakan musuhnya. Untuk hakinya sendiri, sejauh ini Jupiter baru terlihat menggunakan Kenbun Shoku Haki ketika berhasil
merasakan transformasi Luffy dan Bonnie yang berubah menjadi Nika. Oke, lanjut ke Jagearsia Saturn. Saturn diketahui memiliki kekuatan Mythical Zoan model Gyuki. Gyuki adalah makhluk raksasa yang merupakan kombinasi antara banteng dan laba-laba. Dari segi attacking, Saturn biasanya akan menggunakan kaki-kakinya yang tajam serta dapat mengeluarkan racun yang bersifat korosif. Selain itu, Saturn juga terlihat bisa mengeluarkan racun berbentuk bola-bola yang bisa menghasilkan ledakan. Nah, salah satu kemampuan unik yang dimiliki Saturn adalah telekinesis. Dengan kemampuan ini, Saturn bisa melukai musuhnya hanya dengan tatapan. Ketika matanya bersinar, Saturn bisa membanting, memukul hingga memaksa musuhnya jatuh ke tanah hingga tidak bisa bergerak. Menurut Vegapunk yang mengetahui isi dari ensiklopedia buah iblis menduga bahwa kekuatan ini berasal dari buah iblis. Nah, untuk hakinya sendiri, Saturn memiliki Houshoku dan Kenbunshoku haki. Houshoku haki diperlihatkan ketika Saturn berhasil menonaktifkan Denden Mushi secara massal. Sedangkan Kenbunshoku haki diperlihatkan Saturn ketika berhasil mendeteksi Denden Mushi yang ada di Labo Face. Nah, saat ini status Saturn sudah meninggal karena keabadiannya terlihat dicabut oleh Imu karena gagal mencegah siaran Vegapunk. Posisi Saturn di Gorosei digantikan oleh Garling yang sebelumnya merupakan pemimpin dari God's Knights. Nah, untuk kekuatan Garling sendiri sebenarnya nggak perlu diraguin lagi. Dia merupakan champion di kompetisi God Valley, serta konon banyak teori yang mengatakan bahwa Garling adalah orang yang memberi luka di tubuh Whitebeard. Sayangnya sejauh video ini diupload, kita belum tahu apakah Garling memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan seperti Goros yang lain. Nah, tapi salah satu teori yang populer banget mengenai kekuatan buah iblis Garling adalah Mythical Zoan model Fenrir. Menurut gua alasannya menarik banget. Pertama, mungkin beberapa dari kalian udah tahu kalau hubungan Gorosei, Imu dan Joy Boy terinspirasi dengan model geosentrik. Pada model ini kita bisa melihat bahwa seluruh planet, matahari dan bulan mengorbit bumi. Planet-planet mewakili Gorosei. Matahari dan Joy Boy mewakili matahari sebagai sun god. Seperti yang gue bahas pada teori ini, bumi mewakili Imu karena Imu terlihat mengadopsi pose yang sama dengan dewa bumi pada mitologi Yunani, Gaia. Nah, Garling dilihat dari rambutnya yang sangat mirip dengan bulan, bisa kita asumsikan mewakili bulan. Oleh sebab itu, banyak yang berteori kalau Garling memiliki kekuatan Fenrir karena Fenrir sendiri sebagai serigala sangat identik dengan bulan. Nah, selain itu, alasan kedua menurut gua jauh lebih menarik lagi. Fun fact, planet Saturnus memiliki satelit bernama Fenrir. Istilah satelit sendiri dipakai Vegapunk untuk membuat robot yang bisa menggantikan dirinya. Oleh sebab itu, ketika planet Saturnus memiliki satelit bernama Fenrir, hal ini jadi simbolis yang menarik banget karena bisa menggambarkan bahwa Garling menggantikan Saturn di Gorosei. Saturnus memiliki satelit bernama Fenrir yang merupakan Garling untuk menggantikannya di Gorosei. Nah, itu dia seluruh kekuatan unik buah iblis dan haki milik Gorosei. Coba komen dong siapa Gorosei favorit kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.